Malaysia terdiam, Asia terkejut. Indonesia membuat dunia futsal gemetar. Siapa yang menyangka Timnas Futsal Indonesia bisa menahan raksasa Iran 5-5 di final Piala Asia? Bahkan pelatih Iran sendiri mengaku Indonesia bikin mereka kewalahan. Di saat Indonesia dipuji AFC sebagai tim paling berkembang, Malaysia justru pulang tanpa kemenangan. Kontras yang menyakitkan tapi nyata. Sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma kejutan sesaat atau tanda bahwa Indonesia benar-benar siap jadi raja baru futsal Asia? Di video ini kita bongkar habis 5 fakta gila yang bikin Malaysia iri dan Asia mulai takut pada Garuda. Tonton sampai habis. Karena di akhir video, Anda akan benar-benar tercengang dengan kenyataan yang terungkap. Malaysia cuma bisa melongo melihat Indonesia terbang tinggi. Jujur saja, tidak semua negara di Asia Tenggara siap menerima kenyataan ini. Selama bertahun-tahun, peta futsal kawasan seolah sudah ditakdirkan. Thailand jadi raja, Vietnam jadi penantang, Malaysia selalu merasa minimal sejajar. Sementara Indonesia dulu dianggap cuma tim ramai supporter, tapi prestasi biasa-biasa saja. Tapi Piala Asia Futsal 2026 kemarin benar-benar membalik semuanya. Dan yang paling panas hatinya melihat perubahan itu bukan Thailand, bukan Vietnam, melainkan Malaysia. Ya, negara tetangga kita itu. Mereka mungkin tidak akan mengakuinya terang-terangan, tapi jauh di dalam hati rasa iri itu nyata. Sangat nyata. Bagaimana tidak, di saat Indonesia bertarung gagah berani sampai final melawan Iran, Malaysia justru pulang lebih cepat dari jadwal check-out hotel. Di saat Indonesia dipuji AFC sebagai tim paling berkembang, Malaysia malah jadi bahan lelucon karena gagal total di fase grup. Kontrasnya terlalu menyakitkan untuk mereka terima. Bayangkan situasinya, Indonesia main di hadapan puluhan ribu penonton, bikin Iran kewalahan, dipuji pelatih kelas dunia, dinobatkan sebagai runner-up Asia, dan mencatat sejarah demi sejarah. Sementara Malaysia pulang tanpa poin, tanpa kemenangan, tanpa cerita heroik, tanpa apa-apa. Makanya jangan heran kalau di media sosial Malaysia mulai bermunculan komentar-komentar panas. Ada yang bilang Indonesia cuma beruntung, ada yang nyinyir soal supporter, bahkan ada yang berusaha mengecilkan prestasi Garuda. Itu semua bukan analisis, itu cuma tanda sakit hati yang dibungkus gengsi. Karena faktanya tidak bisa dibantah, futsal Indonesia sekarang sudah naik level. Dan kenaikan level ini bukan karangan media lokal, bukan klaim berlebihan, tapi pengakuan langsung dari AFC, dari Iran, bahkan dari para analis futsal Asia. 5 fakta gila yang kita bahas ini adalah tamparan keras untuk siapapun yang masih meremehkan Indonesia, terutama Malaysia. Fakta pertama soal produktivitas gol saja sudah bikin mereka geleng-geleng. Indonesia jadi tim paling produktif kedua di Asia, hanya kalah tipis dari Iran. Mencetak 24 gol sepanjang turnamen, 4 kali bikin 5 gol dalam satu pertandingan, termasuk ke gawang Iran di final. Sementara Malaysia, jangankan mencetak 5 gol ke Iran, mencetak 1 gol penting saja mereka kesulitan. Inilah yang bikin iri itu semakin menjadi-jadi. Malaysia selama ini selalu merasa futsal mereka lebih maju. Mereka punya liga, punya struktur, punya program. Tapi di turnamen paling bergengsi Asia, justru Indonesia yang tampil menggila. Itu pukulan telak bagi ego sepak bola mereka. Dan ironi terbesar adalah ini, Indonesia tidak naik level karena tiba-tiba kaya raya. Bukan karena naturalisasi besar-besaran, bukan karena proyek instan, tapi karena kerja keras, pembinaan, pelatih berkualitas, dan mental pemain yang berubah total. Inilah yang mungkin paling menyakitkan untuk Malaysia, karena Indonesia membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus menunggu sempurna. Tidak perlu merasa paling hebat dulu, yang penting berani berproses dan percaya pada potensi sendiri. Fakta kedua semakin membuat mereka panas. Indonesia resmi jadi tim Asia Tenggara tersukses di Piala Asia Futsal 2026. Kita mengalahkan Vietnam secara langsung. Kita melangkahi Thailand yang tumbang di perempat final. Dan kita meninggalkan Malaysia jauh di belakang, seperti pelari yang kehabisan napas di kilometer pertama. Dulu, Malaysia sering menjadikan Thailand sebagai pembanding untuk menyindir Indonesia.
Sekarang, pembandingnya justru berbalik. Indonesia yang jadi standar baru dan Malaysia cuma bisa menonton dari jauh. Maka jangan heran kalau mulai muncul narasi-narasi defensif dari sana. Ada yang bilang ini cuma kebetulan, ada yang bilang tunggu turnamen berikutnya, ada yang beralasan ini itu. Padahal kenyataannya sederhana. Mereka belum siap menerima bahwa Indonesia sudah melesat jauh. Lebih sakit lagi ketika fakta nomor 3 muncul. Indonesia jadi tim ke-7 sepanjang sejarah yang lolos ke final Piala Asia Futsal. Itu bukan pencapaian main-main. Selama lebih dari 2 dekade, final Piala Asia hanya jadi milik negara-negara elit. Iran, Jepang, Uzbekistan, Thailand, Korea Selatan, Kazakhstan, dan sekarang Indonesia masuk daftar itu. Sementara Malaysia masih sibuk berjuang lolos fase grup. Disinilah rasa iri itu semakin terasa logis. Karena untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang mereka. Kita tidak lagi jadi tim yang dianggap tetangga ribut tapi minim prestasi. Sekarang justru sebaliknya, Indonesia dipuji, Indonesia disegani, Indonesia ditakuti, dan Malaysia hanya bisa bertanya dalam hati, kok bisa secepat ini Indonesia berkembang? Jawabannya sederhana, karena Indonesia akhirnya serius membangun. Serius berbenah, serius bermimpi besar. Dan hasilnya terlihat di lapangan. Futsal Indonesia bukan lagi sekadar hiburan supporter fanatik. Sekarang futsal Indonesia adalah kekuatan nyata Asia. Pengakuan Iran yang membuat Malaysia makin panas. Kalau masih ada yang menganggap pencapaian Indonesia cuma kebetulan, coba dengarkan ini baik-baik. Bukan media Indonesia yang memuji, bukan supporter Garuda yang melebih-lebihkan. Yang mengakui langsung kehebatan futsal Indonesia justru datang dari mulut musuh paling berat, Iran. Dan itu bukan sekadar pujian basa-basi. Pelatih Iran Fahid Shamsai secara terbuka mengatakan bahwa Indonesia membuat timnya gemetar dan kewalahan. Coba cerna kalimat itu pelan-pelan. Iran, tim peringkat 5 dunia, Raja Futsal Asia, peraih 14 gelar Piala Asia, mengaku kewalahan menghadapi Indonesia. Kalau pengakuan sebesar ini masih dianggap angin lalu, berarti yang menolak kenyataan memang sengaja menutup mata. Di final kemarin, Iran datang dengan status raksasa. Mereka terbiasa menang mudah, terbiasa mengontrol pertandingan, terbiasa membuat lawan tunduk. Tapi yang terjadi di Indonesia Arena justru sebaliknya. Iran dipaksa berlari, dipaksa bertahan, dipaksa kerja ekstra keras hanya untuk bertahan hidup di pertandingan. Skor 5-5 bukan kebetulan. Itu hasil dari keberanian Indonesia bermain terbuka, bukan parkir bus, bukan main bertahan total, tapi adu kualitas secara jantan. Dan jujur saja, disinilah Malaysia makin terasa kecil. Karena membayangkan saja bermain imbang melawan Iran mungkin sudah terasa seperti mimpi bagi mereka. Sementara Indonesia melakukannya di final, bukan uji coba, bukan laga persahabatan, final Piala Asia. Inilah yang membuat penghargaan kepada Ahmad Habibie sebagai kiper terbaik makin terasa spesial. Di balik pertahanan Indonesia yang kokoh, ada sosok penjaga gawang yang tampil seperti tembok baja, menghadang tembakan-tembakan pemain kelas dunia Iran. Dan lagi-lagi, ini jadi tamparan halus untuk Malaysia. Indonesia bukan hanya kuat sebagai tim, tapi juga punya individu-individu kelas Asia. Hal yang selama ini sering mereka banggakan dari pemain-pemain sendiri. Sekarang narasinya berubah. Pemain Indonesia mulai dilirik, mulai dipuji, mulai diperhitungkan. Bahkan pemain Iran sendiri mengaku kagum dengan atmosfer Indonesia. Mereka memuji supporter, memuji fasilitas, memuji semangat tuan rumah. Hal-hal yang dulu sering diklaim Malaysia sebagai keunggulan mereka, sekarang Indonesia mengambil semuanya. Dan puncaknya ada di fakta nomor 5. Indonesia jadi satu-satunya tim dalam sejarah yang mampu mencetak 5 gol ke gawang Iran di partai final. Rekor yang bahkan Jepang, Thailand, Uzbekistan atau Kazakhstan pun belum pernah melakukannya. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, ini soal status. Status bahwa Indonesia sekarang bukan tim sembarangan, bukan tim pelengkap turnamen, tapi tim yang bisa membuat raksasa Asia berdarah-darah sampai menit terakhir. Maka wajar kalau Malaysia mulai merasa tertinggal, karena perkembangan Indonesia terlalu cepat, terlalu drastis,
terlalu menakutkan untuk mereka kejar. Dulu mungkin mereka bisa menertawakan kekalahan Indonesia. Sekarang mereka terpaksa menonton Indonesia dipuji dunia. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Indonesia bukan lagi korban, tapi ancaman nyata Asia. Mari kita bicara jujur tanpa drama berlebihan. Bertahun-tahun Indonesia selalu berada di posisi yang sama. Tim yang ramai di media sosial, heboh di supporter, tapi minim hasil nyata. Setiap turnamen narasinya selalu serupa. Indonesia main bagus tapi kalah. Indonesia potensial tapi belum waktunya. Indonesia menjanjikan tapi masih proses. Kalimat-kalimat itu terus berulang seperti kaset rusak. Sampai akhirnya Piala Asia Futsal 2026 datang dan menghancurkan semua stigma lama. Sekarang narasinya berubah total. Indonesia bukan lagi tim yang datang untuk belajar. Indonesia datang untuk menantang. Bukan lagi korban tim besar, tapi jadi ancaman yang membuat tim besar berkeringat dingin. Perubahan mental inilah yang mungkin paling ditakuti Malaysia. Karena mereka sadar perkembangan ini bukan lonjakan sesaat. Ini tren jangka panjang. Cara Indonesia bermain sekarang sangat berbeda dengan 5 atau 10 tahun lalu. Dulu Indonesia sering panik saat ditekan, sekarang justru tenang. Dulu Indonesia mudah kehilangan fokus, sekarang disiplin sampai detik terakhir. Dulu Indonesia inferior menghadapi tim besar, sekarang malah berani adu strategi secara terbuka. Semua itu terlihat jelas saat melawan Iran. Tidak ada rasa takut, tidak ada sikap yang penting tidak kalah banyak. Yang ada justru keberanian luar biasa, dan keberanian itulah yang melahirkan 5 gol bersejarah di final. Hal yang mungkin membuat Malaysia hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka masih sibuk membangun fondasi, Indonesia sudah bicara level Asia. Inilah realita pahit yang harus mereka terima. Bahwa standar futsal Asia Tenggara sekarang bukan lagi Thailand, tapi perlahan mulai bergeser ke Indonesia, masa depan yang membuat Malaysia makin gelisah. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling menakutkan bagi rival-rival Indonesia, terutama Malaysia. Ini baru permulaan. Ya, baru permulaan, skuad Indonesia yang tampil di Piala Asia kemarin sebagian besar masih muda. Banyak pemain berada di usia emas, artinya tim ini belum mencapai puncak maksimalnya. Bayangkan beberapa tahun ke depan dengan pengalaman final melawan Iran, dengan mental yang sudah terbentuk, dengan dukungan supporter luar biasa, dengan pelatih berkualitas, Indonesia bukan hanya berpotensi kembali ke final, tapi sangat mungkin jadi juara Asia. Disinilah Malaysia mulai benar-benar khawatir, karena jarak mereka dengan Indonesia bukan makin dekat, justru makin jauh. Indonesia sudah bicara Piala Dunia Futsal, sudah bicara level global, sementara Malaysia masih berkutat di level regional. Fakta bahwa Piala Asia berikutnya juga jadi kualifikasi Piala Dunia membuat situasi makin menarik. Indonesia sekarang berada di jalur yang sangat tepat. Dan semua negara Asia Tenggara tahu itu. Mereka tahu bahwa era baru sedang dimulai. Era di mana Indonesia tidak lagi jadi penonton, tapi jadi pemeran utama. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan futsal Indonesia sedang memasuki masa keemasannya. Dan bagi Malaysia, ini adalah mimpi buruk yang jadi kenyataan. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka harus menerima satu fakta menyakitkan. Indonesia sudah melampaui mereka. Bukan hanya soal hasil di lapangan, tapi juga mental, kualitas, dan pengakuan internasional. 5 fakta gila ini adalah bukti sahihnya. Dan pengakuan pelatih Iran adalah stempel resminya. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia siap mengambil langkah terakhir menjadi juara Asia di edisi berikutnya? Atau bahkan melangkah lebih jauh ke Piala Dunia? Kalau melihat perkembangan saat ini, jawabannya sangat mungkin. Siap. Dan ketika hari itu benar-benar datang, Malaysia mungkin hanya bisa berkata dalam hati, kita benar-benar tertinggal jauh dari Indonesia. Kalau ada yang mengira cerita ini selesai di final, mereka salah besar. Justru setelah peluit panjang berbunyi, babak baru dimulai. Babak psikologis, babak mental, babak perang gengsi di Asia Tenggara. Dan di babak inilah Malaysia kelihatan paling gelisah. Karena buat pertama kalinya, mereka benar-benar merasa tertinggal jauh. Bukan cuma 1 langkah, bukan 2 langkah, tapi seperti ditinggal kereta cepat sementara mereka masih naik sepeda ontel.
Setelah final Indonesia versus Iran, media-media Asia ramai membicarakan satu hal, kebangkitan futsal Indonesia. Bukan keberuntungan Indonesia, bukan momen sesaat, tapi kebangkitan. Kata itu yang paling sering muncul. Dan di balik semua headline itu, nama Malaysia hampir tidak pernah disebut. Seolah-olah mereka hilang dari peta persaingan. Itu jauh lebih menyakitkan daripada dihina, diabaikan, dianggap tidak relevan. Itulah posisi Malaysia sekarang. Dulu mereka masih bisa membanggakan diri sebagai pesaing Thailand. Masih bisa bilang bahwa Indonesia di bawah mereka. Masih bisa bercanda soal supporter Indonesia cuman ramai doang. Sekarang, semua ejekan itu berbalik menghantam muka sendiri. Karena yang ramai bukan cuma supporternya, tapi juga prestasinya. Mari kita bedah lebih dalam, kenapa Malaysia benar-benar merasa iri setengah mati. Pertama, soal mental. Inilah perbedaan paling mencolok. Indonesia sekarang bermain seperti tim besar. Berani ambil risiko, berani menekan lawan, berani main terbuka bahkan melawan raksasa sekelas Iran. Sementara Malaysia masih sering terjebak mental lama. Main aman, main takut kalah, main tanpa keberanian. Di final kemarin, Indonesia kebobolan 5 gol, tapi mencetak 5 gol juga. Itu artinya satu hal, Indonesia datang untuk menang, bukan sekadar bertahan hidup. Mental seperti ini yang belum dimiliki Malaysia sampai hari ini. Mereka masih bermain dengan pola pikir, jangan malu-maluin. Indonesia sudah naik level, jadi kita bisa kalahkan siapapun. Perbedaan cara berpikir inilah yang membuat jarak kualitas makin lebar. Taktik Indonesia yang bikin Iran panik dan Malaysia minder. Sekarang kita bicara aspek teknis, biar makin jelas kenapa keberhasilan Indonesia bukan kebetulan. Banyak yang mungkin tidak sadar, tapi cara main Indonesia di Piala Asia kemarin benar-benar modern. Rotasi pemain cair, transisi cepat, build up rapi dari belakang, power play efektif. Dan yang paling penting, disiplin taktik. Pelatih Hector Soto benar-benar membawa revolusi gaya bermain. Indonesia tidak lagi mengandalkan semangat doang. Sekarang ada struktur, ada sistem, ada identitas. Saat melawan Iran, Indonesia berani menerapkan high pressing. Sesuatu yang sangat jarang dilakukan tim-tim Asia terhadap Iran. Biasanya lawan Iran main bertahan total. Indonesia justru menekan mereka sejak area pertahanan. Hasilnya, Iran yang biasanya tenang malah beberapa kali kelihatan panik. Operan mereka sering salah, koordinasi mereka terganggu. Dan untuk pertama kalinya, Iran terlihat manusiawi. Ini yang bikin pengamat futsal Asia geleng-geleng kepala. Indonesia main seperti tim Eropa, kata salah satu analis futsal internasional. Kalimat seperti itu pasti bikin telinga Malaysia panas. Karena selama ini mereka merasa punya sistem yang lebih rapi dari Indonesia. Tapi di turnamen nyata, fakta berbicara sebaliknya. Indonesia tampil lebih modern, lebih berani, lebih matang, dan jauh lebih berbahaya. Efek domino yang mulai terlihat di Asia Tenggara keberhasilan Indonesia ini tidak berdiri sendiri. Efeknya langsung terasa ke seluruh kawasan. Thailand mulai sadar bahwa dominasi mereka terancam. Vietnam mulai paham bahwa Indonesia bukan lagi lawan yang bisa diremehkan. Dan Malaysia, mereka berada di posisi paling sulit. Karena dua rival utama mereka, Thailand dan Indonesia, justru sedang melaju kencang. Sementara mereka stagnan. Bahkan setelah Piala Asia kemarin, muncul rumor bahwa Federasi Futsal Malaysia mulai panik dan ingin melakukan evaluasi besar-besaran. Tapi pertanyaannya, evaluasi untuk mengejar siapa? Thailand atau Indonesia? Itu pertanyaan yang mungkin paling menohok ego mereka. Karena untuk pertama kalinya, mereka harus mengakui bahwa standar baru di Asia Tenggara adalah Indonesia. Bukan mereka, bukan juga Vietnam, tapi tim yang dulu sering mereka remehkan. Pengakuan pemain Iran yang tambah menyiram garam di luka Malaysia. Bukan cuma pelatih Iran yang memuji Indonesia. Beberapa pemain Iran juga terang-terangan mengakui satu hal, Indonesia adalah lawan terberat yang pernah mereka hadapi di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Coba bayangkan, bukan Jepang, bukan Thailand, bukan Uzbekistan, tapi Indonesia.
Pernyataan seperti ini ibarat pisau yang pelan-pelan ditusukkan ke gengsi futsal Malaysia, karena selama ini mereka bermimpi bisa dianggap setara dengan tim-tim besar Asia. Tapi kenyataannya, justru Indonesia yang mendapatkan pengakuan itu lebih dulu. Bahkan ada pemain Iran yang mengatakan atmosfer di Indonesia Arena adalah yang paling gila sepanjang karier mereka. Puluhan ribu penonton, dukungan tanpa henti, tekanan mental luar biasa. Hal-hal seperti ini membuat Indonesia semakin ditakuti, dan Malaysia hanya bisa melihat sambil berkata dalam hati, kapan kita bisa seperti itu? Indonesia sudah jadi magnet baru futsal Asia. Satu lagi efek besar yang mulai terasa, perhatian internasional. Setelah final kemarin, nama Indonesia tiba-tiba jadi topik hangat di komunitas futsal dunia. Beberapa media luar mulai membahas potensi pemain Indonesia, gaya bermain Indonesia, atmosfer futsal di Indonesia, prospek Indonesia menuju Piala Dunia. Ini bukan lagi sekadar euforia lokal, ini sudah jadi pembicaraan global. Dan sekali lagi, Malaysia nyaris tidak masuk dalam diskusi itu. Indonesia sekarang jadi magnet baru. Klub-klub luar mulai melirik pemain Indonesia. Turnamen internasional mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah ideal. Sementara Malaysia masih sibuk meratapi kegagalan di fase grup. Perbedaan levelnya semakin nyata. Yang paling ditakuti Malaysia. Ini baru awal dan inilah bagian yang benar-benar bikin mereka tidak tenang. Tim Indonesia yang tampil kemarin bukan tim tua, bukan generasi terakhir. Mayoritas pemainnya masih punya masa depan panjang. Artinya, performa ini bisa bertahan bertahun-tahun ke depan. Sementara Malaysia harus memulai ulang hampir dari nol. Inilah yang membuat kecemburuan itu makin logis. Karena Indonesia bukan cuma menang hari ini, tapi sedang membangun dominasi masa depan. Jika pembinaan terus berjalan, liga makin profesional dan dukungan tetap konsisten. Bukan mustahil Indonesia akan jadi raja baru futsal Asia Tenggara. Bahkan mungkin lebih dari itu. Dan saat hari itu datang, Malaysia hanya bisa mengenang masa lalu sambil berkata, dulu kita pernah merasa sejajar dengan Indonesia. Fakta tidak bisa dibantah. Mari kita tutup bagian ini dengan satu kesimpulan tegas. Apapun komentar netizen Malaysia, apapun nyinyiran media mereka, apapun alasan yang coba mereka buat, fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Indonesia finalis Piala Asia. Indonesia tim tersubur kedua, Indonesia terbaik di Asia Tenggara kiper. Indonesia terbaik se-Asia Indonesia, satu-satunya yang bisa bobol Iran 5 gol di final. Indonesia dipuji langsung pelatih Iran. Itu bukan opini, itu data, itu realita. Dan realita itulah yang membuat Malaysia sekarang hanya bisa iri dalam diam. Sekarang pertanyaannya saya lempar lagi ke kalian. Setelah melihat semua fakta ini, menurut kalian, apakah Indonesia akan benar-benar menjadi raja baru futsal Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan? Atau Malaysia masih punya kesempatan mengejar? Tulis opini kalian.